Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenannya kita dapat berkumpul dalam acara webinar nasional yang mengusung tema pentingnya kode etik guru. Acara ini terselenggara berkat kerjasama antara Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemendikbudristek dengan organisasi profesi yang dinaungi dalam naungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Yang saya hormati Bapak Ibu narasumber, dalam hal ini Bapak Syaiful Huda, Ketua Komisi 10 DPR RI yang mungkin sebentar lagi bergabung, Bapak Profesor Dr. Fazli Jalal, PhD, Bapak Dr. Joko Widiarto, dan juga yang saya hormati, saya muliakan, saya banggakan, Ketua Umum, Pimpinan Pusat, Pimpinan Daerah, serta anggota organisasi profesi di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan yang berasal dari segenap daerah di Indonesia, baik yang tergabung langsung melalui webinar maupun live YouTube, dan tentu seluruh guru dan tenaga kependidikan yang sudah tergabung dalam webinar virtual ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Umum, Pengurus Pusat, Pengurus Daerah, serta anggota organisasi profesi dan para narasumber yang telah meluangkan waktu untuk berpartisipasi mengikuti acara webinar nasional dengan tema yang sangat menarik, yaitu pentingnya kode etik guru. Baik yang tergabung langsung maupun tidak langsung dalam webinar maupun live streaming YouTube. Bapak Ibu yang saya hormati, kami sampaikan bahwa tujuan webinar ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang utuh tentang kode etik guru dari perspektif peraturan perundangan, juga mendapatkan pemahaman tentang peran dan tujuan keterlibatan guru dalam organisasi profesi guru, serta membuka wawasan berpikir kita dan pemahaman kita dalam untuk mendengarkan pengalaman atau best practice atau praktik baik dari organisasi profesi lain yang menjalani profesi tertentu. Jangan lupa subscribe YouTube channel, pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasi. Serta tujuan yang lain adalah terwujudnya kesamaan pemahaman bahwa kode etik guru itu adalah sangat penting untuk kita semua. Diharapkan dengan pertemuan ini, sinergitas antara Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dengan organisasi profesi guru dan tenaga kependidikan semakin kuat, serta menambah pengetahuan dan pemahaman kita bersama, serta dapat memberikan dampak yang positif bagi pendidikan Indonesia yang harapannya jauh lebih baik. Bapak Ibu yang saya hormati, pengertian guru adalah sebagai pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah. Yang ini, pengertian ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Dan kalau kita membuka kembali semboyan pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara tentang 3 asas pendidikan, yaitu Ing Arso Sung Tulodo, Ing Matio Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani, yang mengimplementasinya dalam pendidikan dapat dipahami bahwa guru sebagai pendidik, yaitu di depan seorang guru harus dapat memberikan contoh atau teladan baik bagi siswanya. Kemudian di tengah, Ing Matio Mangunkarso, guru adalah pendidik yang berada di tengah siswanya sebagai penggerak, memberikan semangat untuk berkarya dan berinovasi. Lalu Tutwuri Handayani, di belakang, guru adalah pendidik yang mampu memberikan dorongan, mengarahkan atau menopang siswa-siswinya pada jalan yang benar. Dari beberapa pengertian di atas, jelas sekali bahwa guru profesional adalah guru yang terlibat dalam pendidikan yang tugasnya tidak hanya sekedar mentransfer ilmu dari guru kepada peserta didik, akan tetapi lebih dari itu. Guru berperan sebagai pengganti orang tua di sekolah yang tugasnya mengarahkan peserta didik untuk mencapai tujuan yang sudah dirumuskan dan menjadikan mereka menjadi manusia yang seutuhnya melalui teladan yang bisa dicontoh, semangat, dan dorongan untuk menjadi lebih baik. Berapa permasalahan sih Pak yang ada di daerah sehingga daerah ragu-ragu untuk mengangkat
P3K gurunya. Di slide 7 tadi memang sudah disampaikan juga oleh Pak Aba, di pasal 101 ini yang harus kita lihat, gaji dan tunjangan untuk P3K yang bekerja pada instansi daerah itu dibebankan pada APBD, gitu ya. Jadi memang gaji dan tunjangan P3K yang bekerja pada instansi daerah itu dibebankan pada APBD. Dari mana asalnya? Itu nanti akan kita lihat. Pertama, di slide ke-8, salah satu jenis transfer ke daerah yang ada itu dana alokasi umum. Nah, salah satu kebijakan di tahun anggaran 2020 dana alokasi umum adalah perhitungan komponen berdasarkan belanja pegawai ASN daerah. Jadi dana alokasi umum adalah dana yang berasal dari APBN yang ditransfer ke daerah, di mana salah satu komponen perhitungannya itu adalah kebutuhan belanja pegawai ASN daerah, termasuk P3K dalam hal ini, termasuk gaji ke-13, termasuk THR, dan ini termasuk formasi ASN daerah, formasi P3K. Jadi dalam alokasi umum tahun 2022 kami sudah memperhitungkan formasi ASN daerah, formasi P3K daerah, gitu ya. Dana alokasi umum ini memang setiap bulan kita salurkan 1/12. Jadi setiap bulan kami salurkan kepada daerah, keseluruhan daerah, di mana salah satu komponennya adalah belanja pegawai daerah, gitu. Itu secara clear gitu ya. Nanti akan kita coba lihat. Dalam belanja pegawai daerah itu salah satu yang kita perhitungkan adalah formasi ASN daerah tahun 2022. Nah, bagaimana kami menghitungnya dan bagaimana formula dalam perhitungan dana alokasi umum? Kita lihat dalam slide berikutnya, Bapak Ibu sekalian. Ya, di tahun 2022 kami mendapatkan pagu, mendapatkan alokasi, mendapatkan kue untuk alokasi DAU dalam APBN itu sebesar 378 triliun. Nah, 378 triliun inilah yang kemudian kita hitung untuk keseluruhan daerah berdasarkan formula yang ditetapkan dalam undang-undang. 378 triliun inilah yang kemudian kita hitung berdasarkan dua komponen. Ada namanya alokasi dasar, ada namanya celah fiskal P3K di 2022. Berikutnya, habis ya Pak?